اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله صلاة وسلام برسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk Ketua DKM yang mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, kebetulan sakit gigi ya. Jadi sakit gigi itu jangan dianggap enteng. Tapi ada yang mengatakan lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi sakit hati aja deh nggak apa-apa. Luar biasa kesarap. Kalau sakit gigi itu kesarap. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Pak Haji oleh Allah diangkat penyakitnya, diganti dengan kesehatannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ahlan wa sahlan ada jamaah kita Bapak Haris yang baru pulang umroh. Jadi masih diikuti oleh ribuan malaikat ya. Jadi Rasulullah minta doa sama Sayyidina Umar. Ya ukhayya la tansani bidu'aikum. Wahai saudaraku, jangan kau lupakan aku ketika kau umrah untuk mendoakan aku. Seorang nabi minta doa sama sahabat. Maka kita semuanya, walaupun itu bukan ulama yang berangkat umrah, tapi ulama wajib minta doa. Karena saking dahsyat besarnya pahala orang yang berangkat umrah ke tanah suci. Baik. Terus ada orang nggak bisa doa, apa doa aja? Bisanya Robbana atina dikabul itu. Doa apa aja? Makanya mudah-mudahan Pak Haris nanti setelah pengajian nanti lagi makan-makan doakan kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita ini ya, insya Allah juga kita doakan para alim ulama, guru-guru kita semuanya yang mengajar di tempat yang mulia ini. Abi Halim, Al-Habib Amri, Ustadz Baisuni, Bapak Ustadz Kiai Haji Cek Burhan. Kita doakan mudah-mudahan segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau sedang membangun pondok pesantren. Jadi ternyata kata guru, kalau kamu ingin cepat bangun pondok, datang setiap masjid atau pondok yang belum jadi, doakan. Nanti malaikat pun akan mendoakan pula ketika engkau lagi bangun pondok jadi. Alhamdulillah. Jadi saya udah mulai lagi nih bapak-bapak. Udah mulai ngebangun lagi. Udah vakum berapa tahun ya? Udah lumutan tapi alhamdulillah sudah mulai membangun lagi. Udah mulai ketrak-kotrek lagi ya. Jadi pelan-pelan. Latar kabuna tobakon tobak. Ada kawan saya bapak-bapak 1 tahun 4 lantai di Depok. Pas beres 4 lantai meninggal. Nah jadi itu kalau pengen tumbuh cepat. Jadi dapat dana 4 miliar dari Hong Kong. Dia ceramah ke Hong Kong, dapat uang 4 miliar. Mungkin uang panas kali ya. Mungkin capnya palu arit kali. Itu teman saya. Umurnya 34 tahun. Beres peresmian seminggu meninggal. Allahu Akbar. Santrinya sudah 1000, umur 40 tahun meninggal. Jadi apa? Nah itu pertama Allah sayang. Yang kedua ingat membangun pondok pesantren tidak seperti membangun perumahan. Itu ada hal-hal yang lain di luar jadi pelan-pelan jangan burung-burung insya Allah jadi. Saya pengen ikutin kayak Pak Ustadz Cek Burhan. Ada orang datang bawa uang, itu aja udah. Malaikat atau Nabi Hijir, mudah-mudahan ya semua yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah di sini ulama itu seperti apa sih? Maka ada 5 kategori. Ini judulnya min alamati ulama al-akhirah. Masih banyak bapak-bapak sudah dijelaskan, cuman ini yang belum dijelaskan.
Ada kurang lebih 50 lembar tentang ulama akhirat. Tentang ulama akhirat. Kalau ulama nanti kita masuk ke ghibah. Jadi saya nggak berani menjelaskan tentang ulama yang buruk. Pokoknya gini satu aja, ulama buruk itu yang dari masobokan udah selesai. Pak Kiai ini ada uang 4 miliar. Oh iya, udah ulama buruk aja itu. Asal nyoblos ini aja itu udah satu aja contohnya. Nah, yang ulama akhirat itu apa? Yang pertama, khamsatun min alamati ulama'il akhirat. Ulama yang wajib jadi kita panutan. Ulama yang wajib jadi panutan yang pertama apa? Al-khasyatu, orang yang takut kepada Allah. Semakin dia tinggi ilmunya, semakin merasa enggak punya apa-apa. Kan ada ulama jababirah, ulama diktator. Waktu zaman Pak Harto itu siapa memang yang melegalkan SD-SD? Ketua MUI. Ketua MUI Indonesia mendandatangani bahwa SD-SD itu diperbolehkan karena inti untuk negara. Padahal itu judi. Ingat Pak ya, waktu kecil kita ya, saya kecil, Bapak udah gede mungkin. Waduh, ya Allah ya Karim. Nah, itu namanya ulama jababirah, ulama diktator yang menabrak Quran dan hadis. Terus mana dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dapat dipastikan orang alim ulama itu yang benar-benar takut kepada Allah. Idza la yakhafuna idza khafan nasu. Mereka tidak akan pernah gentar, mereka tidak akan pernah takut walaupun diteror, walaupun diiming-imingi, walaupun diintimidasi, karena dia menegakkan kebenaran. Yang ditakuti hanya satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, al-khusyu', fokus ulama. Mau disogok, mohon maaf nggak bisa. Mau dikasih jabatan jadi ketua PDAM, kan ada itu. Ulama-ulama NU itu kebanyakan. Saya ngobrol di Cirebon, pimpinan PDAM, ulama kiai. Cirebon Pak. PDAM itu kiai NU. Nah, suruh jadi menteri, oh maaf nggak mau, suruh ini nggak mau. Nah, khashi'ina lillah la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ulama akhirat itu yang tidak menjual ayat dengan dolar, tidak menjual hukum dengan dolar. Dia tukar begini, menjual ayat itu begini. Contoh, bapak-bapak, ini haram, tapi gimana caranya supaya halal? Nah gitu. Itu namanya la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Itu masuk nerakanya wa ya'buduna qabla ya'buduna asnam. Orang-orang tersebut masuk neraka sebelum para penyembah-penyembah berhala. Jadi ingat bapak-bapak, ini sebulan lagi ke Pilpres, ini diuji ini ulama ini. Ustadz diuji, para pendakwah diuji sampai di mana dibuktikan, bukan di atas kitab aja, sekarang dibuktikan. Kuat nggak imannya, nahan godaan uang di, ya kalau ngomong sih ya, tapi kalau sudah berat gitu, kuat nggak? Bangunan belum selesai, coba kan? Belum mobil nggak punya, bener gak? Kalau yang dikredit, aduh, banyak hutang, istri itu berontak, bapak-bapak berontak. Terima jangan. Kalau diterima kayaknya cepat nih bangunan satu. Kalau ini uang diterima kayaknya istri nggak ngomel-ngomel terus buat. Ngasihnya nggak sedikit. Nah, diuji bapak-bapak hari ini 1 bulan ke depan. Sebab ini paling beda, paling luar biasa godaannya. Hampir seluruh ulama-ulama didatangi itu bawa uang. Udah enggak ada basa-basi, bawa uang, berat. Udah. Subhanallah, mudah-mudahan ya kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, semoga dikuatkan imannya. Amin. Ingat, iman itu mahal. Siapa coba dulu Garsisok, ulama besar, tapi imannya bisa lepas. Santrinya 5.000. Itu muridnya kalau mau ngaji dari asrama ke tempat majelis taklim terbang.
Bertanya bagaimana gurunya, coba saktinya. Muridnya terbang 5.000, tapi imannya lepas. Harta, tahta, wanita. Imannya lepas. Harta, tahta, wanita. Membunuh. Bal'an bin Ba'urah, seorang waliullah. Kalau kata Bal'an bin Ba'urah, hujan turun hujan. Kering tanah kerontan. Subur hari ini engkau wahai tanah. Subur hari itu juga. Tapi imannya lepas gara-gara apa? Mendoakan keburukan kepada nabinya. Di 3 calon ini semuanya ada ulama. Bapak-bapak ingat. Di ini ada ulama, yang satu ada ulama, di 2 ada ulama. 3 ulama enggak boleh saling menjelekkan. Sudah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya itu lagi enggak bisa tidur Bapak-bapak. Saya punya guru Mama Abuya Muhtadi. Di mana? Di Banten. Beliau ketua Bansar. Terus saya punya guru juga fikih Patumuin. Kiai Abdullah Maksum di Ciamis, Dewan Syariah FPI. Itu pas lagi berantem-berantemnya ya. Pas lagi berantem-berantemnya. Kebetulan saya lagi ngawal yang di FPI dulu dari 2004. Masya Allah. Tapi di situ, di sana guru, di sini guru, bagaimanapun juga mudah-mudahan dua-duanya istihadnya benar, insya Allah maslahat. Mudah-mudahan negeri Indonesia ini Allah jadikan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. 2. Yang ketiga, ulama akhirat yang jadi panutan, yaitu apa? Wattawadu. Apa itu tawadu? Wahfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang mukmin. Merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia. Awas, bukan merendahkan diri ya. Merendahkan merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan hati di hadapan manusia. Itu ulamaul amirin, ulama yang memang tidak pernah mempertontonkan kekayaan. Banyak kalau di kota memang harus kaya. Kata siapa? Kata Syekh Anawi Zakari Al-Ansari. Syekh Anawi itu ulama kaya. 100 kali diracun Bapak-bapak. Tapi setiap tahu mau diracun, musuhnya banyak. Musuh Syekh Anawi itu banyak musuhnya. Terutama orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Kenapa ditanya oleh muridnya, wahai imam, kenapa engkau setiap minum racun engkau tidak mati? Karena setiap aku mau minum racun, aku selalu membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah, tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali zat Allah yang menguasai langit dan bumi. Makanya bapak-bapak, kalau mau minum apapun, baca itu. Ngeri ini ada apa, baca itu, insya Allah Allah akan selamatkan. Yang selanjutnya, husnul khuluq, ulama yang wajib jadi panutan, punya akhlak yang baik, enggak pernah mencaci maki, enggak pernah mempertontonkan kehebatannya, enggak pernah menjatuhkan ulama yang lain, enggak pernah membid'ahkan orang lain. Jadi ternyata bapak-bapak nanti di akhir zaman, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ulama itu bagaikan seperti pasir-pasir yang ada di pantai. Apa kerjaan ulama buruk itu? Pertama, hanya ucapan dia yang benar, yang ikut ngaji ke dia adalah golongan yang masuk surga. Itu tanda-tandanya. Yang kedua, selain golongan dia pasti sesat dan menyesatkan. Itu tanda-tanda ulama buruk. Selain golongan dia sesat dan menyesatkan. Sama yang disampaikannya Quran, yang disampaikannya hadis, tapi kata baginda Rasul, yarmuna kama yarmuna saham. Imannya lepas seperti lepasnya anak daripada busurnya. Jadi bapak-bapak, kalau kita lihat Buya Yahya begitu bijaksana, ya, lihat ulama-ulama Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat itu begitu bijaksana. Itu contoh termasuk ulama akhirat.
kayak Abi Halim, kayak Ustaz Mucad Burhan, apalagi bapak-bapak kalau di kampung-kampung itu enggak ada intonasi kalau baca kitab, dibaca aja. Kadang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Abi Dimyati enggak pernah dijelaskan, Fathul Bari dilogatin aja, diterjemah. Tapi santrinya sampai ribuan. Kenapa? Sudah ada karomah dan di dalam hatinya tidak merasa saya ulama, saya orang bodoh. Kan ngomong gini, saya bukan ngajar kalian, saya ngajar 10 anak saya. Kalian mau pulang aja. Tapi ngomong gitu karena ikhlas, itu santrinya sampai ribuan. Itu enggak dijelasin Pak, kita Fathul Bari dilogatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi, dijelas di itu. Tapi apa? Karena ulama-ulama dulu itu keikhlasannya sudah nyampai ke Allah. Ketawaduannya sudah nyampai ke Allah. Ketawaduannya, kehusuannya sudah nyampai ke Allah. Ketakutannya sudah nyampai ke Allah. Mudah-mudahan ya ulama-ulama yang ada di kota terutama, karena ujiannya memang lebih berat di kota. Allah lindungi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah memang harus seperti itu. Kuda yang paling baik, kuda yang bukan berarti sombong. Kata Sayyidina Umar, al-Islam yahdumu ma qablahu. Dengan Islam meruntuhkan zaman kejahilianku. Aku gagah karena Islam. Aku hebat karena Islam. Bukan sombong, awas. Jadi intinya untuk menunjukkan bahwa Islam itu di atas segala-galanya. Yang selanjutnya, ulama akhirat itu apa? Wa aisarul akhirati ala dunya, akhirat di atas segala-galanya daripada dunia. Fama yuridillah, apa? Barang siapa orang yang menghendaki Allah, maksudnya apa? Ayah diyahu yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan tunjukkan hatinya, Allah akan luaskan hatinya, oleh Allah akan berikan nur cahaya. Apa artinya? Inna nura idza qadafa fi qalbi, sesungguhnya cahaya ketika Allah masukkan ke dalam hati seseorang, insyaraha, maka hati seorang ulama itu insyaraha, luas, bersih, infasaha, maksudnya ketika dihina enggak sakit, ketika dicemooh enggak sakit, ketika diteror enggak takut. Datang nih, ini pengalaman pribadi aja. Saya pernah itu salaman nggak diterima. Itu diuji Pak. Pengennya makan digaplok gitu ya. Saya kiai nih, saya ustad. Itu nggak boleh, itu sombong. Itu Allah sedang menguji kita. Kita pernah Pak Haji, kita salaman. Gini aja. Saya mikir, coba cek data. Saya punya salah sama dia punya salah apa? Coba data sama istri. Enggak ada. Kan jarang bertemu. Oh, mungkin begini mungkin bapak-bapak ya. Jadi kita enggak tahu ketika Allah berikan anugerah kepada bapak, kepada kita semua ya. Rumah, kendaraan, terus santri. Oh, mungkin di situ ada yang disebut syarul ain. Syarul ain itu akan menimpa kepada siapa saja yang disebut dia tidak senang ketika melihat ada orang yang maju, berkah rezekinya. Oh, sampai seperti itu Bapak-bapak. Itu nggak jauh saudara. Nah, itu kena syarul ain namanya. Hati-hati. Nah, itu diuji ulama, sakit hati enggak? Di tempat ramai enggak diajak salaman. Di tempat ramai kita dicuekin, enggak ditanya. Coba kebayang gak? Itu diuji. Kalau misalkan ulama akhirat, insyaraha as-sadrahu, karena seorang ulama sudah diberikan nur cahaya, biasa-biasa aja. Habib Rizik itu pernah rumahnya hancur, ditimpugin. Waktu dimasukkan sel, rumahnya ditimpugin. Senyum-senyum aja. Subhanallah. Di penjara, masih senyum-senyum aja. Itu namanya fama yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Berlian tetap berlian walaupun di dalam sel. Berlian tetap berlian walaupun di dalam lumpur. Kiai Haji
yang pimpinan pondok pesantren Ummul Qura, saya berkali-kali cerita, sudah dikepung satu kampung, mau dihancurkan rumah dan pesantrennya. Senyum baca sholawat Fatih. Nah itu bapak-bapak, makanya ada yang ngomong, kalau misalkan belum siap jadi ustadz, jadi ulama, maka enggak usah lah. Ada yang ngomong gitu. Saking berat-beratnya, semakin dia terkenal, semakin Allah angkatkan derajat, maka ujiannya pun luar biasa. Ada yang dari istrinya, ada yang, kalau Imam Rafi'i dari istrinya, setiap hari ngomel istrinya. Lihat dalam kitab Uqudul Jan, ngomel. Saya mah enggak, insya Allah enggak ya. Ustaz Encep Burhan enggak, Abi Halim enggak, Soleh semua istrinya. Ngomel, sempat itu santri 100.000 bapak-bapak, orang Baghdad. Imam Rafi'i itu orang Baghdad. Arisal Imam, santrinya 100.000. Pernah itu datang santrinya, lihat pas Imam Rafi'i digetok pakai centong, bukan pakai golok, bletuk aja. Guru saya rapat, kita rapat. Bagaimana supaya guru kita menceraikan istrinya? Itu guru kita. Waduh, patungan uang, kumpul 500 dinar, 600 jutaan. Datang. Tapi itu si muridnya itu, jadi Imam Rafi'i itu kutubul wali, pimpinan wali pada zamannya, banyak muridnya jadi wali. Dan rata-rata yang 100.000 itu ulama wali semua. Kata itu muridnya, yang memang sudah tinggi derajat, wahai imam, ini ada uang 500 dinar, tolong tuan guru syekh ceraikan istri tuan. Ketawa, kata, senyum aja. Andai saja bukan karena buruk akhlak istriku, kau tidak akan pernah mungkin bermimpi melihat aku di singgasana surga. Jadi santri ini hampir tiap malam mimpi gurunya ada di surga. Coba. Karena apa? Bersabar menghadapi keburukan akhlak istrinya. Apa? Isyrah sadrahu lil Islam. Udah biasa. Mudah-mudahan ya, bapak-bapak yang hadir di sini kuat kita semua ya. Bukan menghadapi istri ya, menghadapi ujian. Macam-macam. Ada sama istri, sama mertua. Saya punya guru berantem sama mertua sampai adu golok. Aduh saya pusing. Berantem sama mertuanya coba. Tapi damai lagi. Kan puyeng kita lihat ya. Ada kayak gitu macam-macam bapak-bapak. Kalau kita lihat ke sini. Oh, tapi tetap ketika orang yang punya ilmu, al-ilmu sifatullah wal amal sifatul ibad. Ilmu adalah sifat Allah, sedangkan perbuatan itu sifat hamba. Siapapun orang yang diberikan ilmu, pasti Allah akan muliakan. Karena apa? Sifatullah, ilmu itu sifat Allah. Walau kana kafiron, walaupun orang kafir punten. Ketika ada orang non-muslim, dia mengajarkan fisika, dihormat gak? Profesor fisika, dihormat gak? Sebab itu sifatullah, ilmu fisika ya katanya punya Allah. Orang yang ahli astronomi, dia hormat gak sama dunia? Dikasih penghargaan. Karena dia membawa sifatullah. Jadi sifatullah itu bukan Quran saja, bukan hadis saja, tapi ilmu astronomi, ilmu fisika, itu termasuk sifatullah. Apalagi orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membaca ini bapak-bapak, waktu zaman Imam Hasan Al-Basri masih ada 120 sahabat yang masih hidup. Begini. Kata Abdurrahman bin Abi Layli, ini zaman Imam Hasan Al-Basri. Ketika aku masuk ke dalam masjid, aku melihat di dalam masjid ini ada 120 sahabat. Dan aku dikasih kesempatan nih. Aku nanya. Ketika aku bertanya kepada salah satu sahabat, aku minta tentang fatwa. Apa kata sahabat? Illa wudda anna akhahu kafahu dzalika. Kata salah satu sahabat, jangan nanya sama saya, ini sama sahabat Rasul yang sebelahnya. Jadi terus saya nanya lagi, kata Abu, bagaimana tentang fatwa ini Pak? Oh, jangan sama saya. Itu 120 sahabat oper-oper Pak. Sama ini aja, sama ini. Apa itu? Bitawadu, saking tawadunya. Makanya Imam Abu Hanifah ketika ditanya masalah, aku tidak akan pernah menjawab selagi masih hidup Imam Anas bin Malik. Sebab Anas bin Malik hidup pada zaman Imam Abu
Hanifah. Umurnya berapa tahun? 240 tahun, 2 abad setengah. Yang kedua, yang selanjutnya, terus Ibnu Umar pernah ditanya 10 masalah, tapi yang dijawab cuma 1. Jangan malu. Wayaskutu atisku, bukan nggak bisa. Kenapa? Ada pertanyaan itu begini Pak. Ada yang memang pertanyaan yang pantas dijawab, ada pertanyaan yang tidak pantas untuk dijawab. Ibnu Umar ditanya 10 masalah, tapi dijawab cuma 1 masalah. Terus siapa lagi di sini? Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang Yahudi, ya Muhammad, atadri Uzairun Nabiullah amla? Kamu tahu gak Nabi Uzair itu nabi atau bukan? Apa jawaban baginda Rasul? Ma adri Uzairun Nabiun amla? Aku tidak tahu. Aku nggak tahu. Aku tidak tahu apakah Nabi Uzair itu nabi atau bukan, sehingga Allah turunkan wahyu. Yang kedua, ketika baginda Rasul ditanya tentang kaum Tuba, kaum yang terkenal tentang perairan, tentang irigasi, sampai disebut baldatun taibatun warabun gopur, terus itu kaum Tuba disiksa oleh Allah, diajab oleh Allah karena kekufurannya. Ditanya oleh orang Yahudi, ya Muhammad, atadri tubba'un mal'unun amla? Apakah menurut engkau itu kaum Tuba kaum yang dilaknat atau bukan? Apa jawaban baginda Rasul? Wa ma adri at-tubba'un mal'unun la. Saya enggak tahu, sehingga Allah turunkan ayat. Terus ditanya juga, setelah baginda Rasul menceritakan Raja Iskandar Dzulkarnain, ditanya, ya Muhammad, wa ma adri Dzulkarnain? Apa kata baginda Rasul? Muhammad, kata orang Yahudi, Dzulkarnain itu nabi atau bukan? Enggak tahu. Sehingga Allah turunkan ayat bahwa Dzulkarnain itu adalah seorang waliullah. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, an khairul buqa fil ardi wa syarruha? Sebetulnya tempat yang paling terbaik itu apa di muka bumi? Yang tempat yang paling terburuk itu apa? Enggak tahu, kata baginda Rasul, la adri. Akhirnya turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, wa khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Ya Rasulullah, yang tempat yang paling terbaik itu masjid, tempat yang paling buruk itu pasar. Malaikat Jibril udah ngasih tahu apa jawabannya. Ditanya lagi, Ma'adri enggak tahu. Maka kaget loh, kok enggak nurut katanya. Kata Rasul, kenapa enggak nurut? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan, ini hadis kursi Bapak-bapak. Ini hadis kursi. Wa khairul buqa masajiduha wa syarrul buqa aswaquha. Langsung Allah yang mengabarkan, ya Rasulullah, bahwa tempat yang paling terbaik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Makanya orang yang rajin 5 waktu itu, kata baginda Allah sampaikan dalam hadis kursi, ayukrimu zairahu, pasti aku akan memuliakan orang-orang yang selalu mengunjungi aku. Subhanallah. Kan ziarah yang pertama kalau hubungan kepada Allah yaitu ke masjid, terus ke baginda Rasulullah SAW, terus ke orang tua, baru ke waliullah, itu terakhir. Sebab waktu itu ada orang yang ziarah ke Syekh Habib Al-Tanggul, kamu udah pamit dulu gak sama orang tua? Belum. Oh, kamu balik lagi. Saya enggak berani mendoakan kamu. Doa orang tuamu lebih sakti daripada aku. Oh, ternyata 1 kali doa orang tua itu 70 kali lipat lebih dahsyat doanya daripada seorang waliullah. Awas, orang tua nomor pertama. Baik. Mahabbah sama Habib, bagus. Mahabbah sama wali, bagus, harus. Mahabbah sama ulama, harus. Tapi dibatalkan itu bapak-bapak, mahabbah itu ketika durhaka sama orang tua. Awas. Wali songo, jarah, tapi uangnya minta sama orang tua, gimana? Tapi nggak dapat izin, gimana? Banyak orang mau berperang, ya Rasulullah, waktu itu perang Uhud, orang tua saya masih sakit. Lakal fisabilillah, itu juga sama, perang fisabilillah. Disuruh balik lagi.
Sederhana, enggak ada temennya, suruh balik lagi. Wes Al-Qarni, baginda Rasul berkali-kali minta ketemu, enggak mau, bukan benci, bukan enggak mahabbah, tapi orang tuanya masih lagi sakit. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini ketika ada sahabat namanya Abi Darda, dia sakit. Jadi sahabat itu bapak-bapak kalau sakit pantang ke dokter. Kalau sakit pantang ke dokter karena semuanya sudah dapat doa khusus daripada baginda Rasulullah SAW. Ya kita juga sama dapat doa, cuman keyakinannya beda. Nah ketika Abi Darda manggil dokter, disurati sama Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, ya ukhayya balagoni annaka qa'atta tabiban tadawa ya mardo. Aku sudah sampai kabar kepadaku, kamu sakit, kamu manggil dokter ya katanya. Kamu berobat ke dokter ya. Fangdur, coba pikirkan. Itu suratnya. Fa in kunta tabiban fatakallam. Kalau kamu memang seorang sahabat dan seorang sahabat itu seperti sudah dijadikan dokter semuanya oleh baginda Rasul. Jadi enggak usah ke dokter maksudnya. Jika engkau seorang dokter, fatakallam, maka berbicaralah kebaikan. Fa inna kalamaka syifa'un, maka sesungguhnya pembicaraanmu adalah obat. Wa in kunta mutatayyiban, tapi kalau kau memaksa saja ingin berobat ke dokter, fawallahi demi Allah, la taqtulu musliman, Allahu la taqtulu musliman, Allah tidak akan mungkin membunuh seorang muslim. Subhanallah. Ini kalau bagi kita itu, kalau waktu emergensi kita sudah digempur oleh musuh, oleh apa, yakinlah yang membunuh bukan pistol, yang membunuh bukan tembakan, yang membunuh bukan racun, yang membunuh bukan pedang, yang membunuh bukan kejahatan daripada musuh-musuh Allah. Kalau misalkan Allah belum menakdirkan kita mati, Allah tidak membunuh kita, yakin akan hidup selama-lamanya. Khalid bin Walid itu masuk ke pasukan Romawi, ada 200.000. Khalid bin Walid seorang saja balik utuh, tapi pulang dari sono sudah membunuh 30 orang. Allahu la taqtulu musliman, Allah tidak akan pernah membunuh seorang muslim. Makanya supaya enggak mati sia-sia, benar-benar kita jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah, supaya enggak mati sia-sia. Itu kan liatin aja bapak-bapak orang yang mati sia-sia, saya malu itu. Waktu di Ciamis malu, orang Bogor disebutin. Berita mengejutkan. Ada seorang warga Bogor, orang Bogor. Dia mati kesetrum di atas parak gara-gara ngintip yang mandi. Nenek-nenek lagi ngintip. Astagfirullah, saya mau. Itu yang orang Bogor saya doang sendiri. Itu coba, itu kan mati memalukan, udah disiksa di kubur, matinya memalukan. Nah kayak gitu. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan malu ketika kita menyampaikan kebenaran. Awas, kebenaran bukan kebaikan. Kalau kebaikan belum tentu kebenaran, tapi kebenaran walaupun pahit itu pasti kebaikan. Awas ya, jangan dibalik. Kalau orang-orang kafir yang penting baik walaupun enggak iman. Itu awas. Kalau orang yang beriman menurut hukum Allah harus benar, baru itu ada kebaikan. Awas, bukan baik, bukan kebaikan, tapi harus kebenaran yang ditunjukkan, yang dilakukan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ada nanti satu saat, ada waktunya saya minta izin dulu ke guru. Ini udah pengen aja. Ada kurang lebih ada 50 kategori ulama. Insya Allah nanti satu saat. Kalau itu sih kayaknya lebih baik 4 mata aja ya. Jangan diumum. Banyak yang kena soalnya nanti. Ada 50 kategori ulama buruk. Ini ada kurang lebih 50 lembar. Dari hadis, dari perkataan sahabat. Makanya waktu zaman baginda Rasul itu ada 300 orang munafik.
Tahu daftarnya. Baginda Rasul ada mengetahui berapa jumlah ulama munafik, berapa jumlah orang munafik, berapa jumlah ulama akhirat, berapa jumlah ulama su. Dan memang banyak sekali kabar dari pokoknya dari yang penting gitu. Ada lah, ini nggak disebutkan. Ada beberapa cendekiawan yang dipanggil ke Tiongkok, dikasih uang 20 miliar, jangan berbicara tentang kebenaran, udah diam aja, yang lembut-lembut aja. Makanya mudah-mudahan kita berdoa ulama-ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah beberapa kali ini ada istimewa ulama kecil-kecilan, ini luar biasa Bapak-bapak. Mereka itu ngasih uang ke ulama itu sampai hari ini dan terus tiap hari terus mobile, nggak datang satu kali aja. Orang tua sudah didatangi 3 kali nih, bawa uang didatangi. Tapi pas saya nggak ada terus mungkin udah tahu ya. Mungkin kalau ada saya udah Pak, cokot ya. Nggak dikasih tahu. Pas udah baru dikasih tahu, Wan, kemarin ada yang ngasih ini tapi nggak diterima ya. Mungkin imannya masih lemah ya. Jadi kalau ada yang meninggal baru ditelepon, Wan yang meninggal nih, yang pahit-pahit itu baru ditelepon saya. Baik, mudah-mudahan guru-guru kita, guru-guru masyarakat alamin oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang istiqomah. Saya juga doakan Bapak-bapak mudah-mudahan istiqomah, tidak tergiur, tidak tergoda, tidak termasuk orang-orang munafik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.